kini masih memperlihatkan perbincangan antara Xiao Tian dengan Si Yunmeng. Pertemuan dari mereka itu memang selalu mengundang tawa dan kebodohan. Tak lama, Xiao Tian lantas menanyakan mengenai tujuan atas kedatangan Si Yunmeng, yang dimana kedatangan dari Si Yunmeng yakni mengajak Xiao Tian untuk memasuki sebuah alam rahasia yang akan dibuka 3 hari ke depan. Sontak mendengar itu, Xiao Tian menjadi sangat terkejut. Dirinya saat ini merasa sangat penasaran dengan alam tersebut. Dengan itu, ia pun kembali menanyakan mengenai informasi tentang alam itu. Diketahui bahwa alam rahasia merupakan sebuah tempat yang sangat istimewa dari gerbang Xiaoyao. Tanya itu ternyata asal-muasal gerbang Xiaoyao itu bersumber dari tempat ini. Hal itu diceritakan saat gerbang Xiaoyao didirikan pertama kali oleh ketua sekte, yang memang memiliki kekuatan yang sangat tinggi hingga disebut menjadi salah satu praktisi kuat di kerajaan. Sebuah kisah yang sangat luar biasa membuat Xiao Tian menjadi sangat kagum, bahkan dirinya tak henti untuk terus menganga. Diketahui bahwa alam rahasia nyatanya akan dibuka setiap setahun sekali. Setelah itu kembali Si Yunmeng terus menjelaskan mengenai informasi penting dari alam itu. Keajaiban yang dirumorkan membuat alam rahasia menjadi salah satu tempat yang wajib disinggahi. Bahkan diberitakan di tempat alam rahasia itu terdapat sebuah pusaka yang disebut dengan pena roh yang memang memiliki khasiat untuk berkultivasi. Tak hanya itu, di alam rahasia Si Yunmeng juga menyebutkan mengenai pil kuno dan juga para monster, yang tentu hal itulah yang menjadi incaran oleh semua praktisi. Bahkan saking istimewanya inti roh di sana, sampai-sampai Si Yunmeng menyebutkan mengenai perbedaan antara inti monster di tempat ini dengan di alam rahasia. Yang salah satunya itu ditujukan mengenai sebuah aura dari inti monster itu. Bahkan saking pentingnya, Si Yunmeng lantas mengatakan mengenai sebuah inti monster di alam rahasia yang jika dibandingkan itu setara dengan 10 inti monster di tempat ini. Di sela perbincangan mereka seketika King Er pun datang. Dirinya yang mendengar perbincangan mereka lantas langsung melarang Xiao Tian untuk pergi ke alam rahasia. Hal itu didasari mengenai para monster di tempat itu yang sangatlah kuat. Tak hanya itu, King Er juga menyebutkan mengenai kekuatan para monster yang paling lemah itu setara dengan praktisi tingkat lanjut. Dengan begitu, kekuatan dari Xiao Tian yang masih lemah itu tak boleh untuk masuk ke alam itu. Akan tetapi King Er juga tak menyangkal mengenai aura di alam rahasia yang sangatlah kental. Hal itu nyatanya menguntungkan bagi siapa saja yang akan berkultivasi. Mendengar itu Xiao Tian pun menjadi sangat bersemangat. Sebelum pergi, King Er juga berpesan kepada Xiao Tian untuk selalu waspada jika masuk ke alam rahasia. Yang salah satunya Xiao Tian dilarang untuk berkeliaran di alam tersebut. Yang dimana jika hal itu dilakukan maka Xiao Tian akan mendapatkan sebuah masalah dari murid lain. Hal itu nyatanya juga pernah terjadi pada Si Yunmeng saat dirinya masuk pertama kali. Namun meskipun begitu, Si Yunmeng ternyata mampu berlatih di sana selama 1 tahun. Bahkan saat ini dirinya sangat pede jika masuk kedua kalinya tentu tak akan dimarahi lagi. Setelah itu kebodohan dari mereka akhirnya kembali terjadi, di mana Si Yunmeng kembali membicarakan mengenai sebuah trik untuk menggoda Ling Er, yang dimana dirinya selalu gagal akan aksinya itu. Sontak mendengar itu Xiao Tian lantas mencoba untuk menguji otak Si Yunmeng, di mana di sana Xiao Tian kemudian mengeceknya dengan sebuah pertanyaan. Dan benar saja otak dari Si Yunmeng itu jelas sangatlah bodoh. Hal itu diketahui dari dirinya yang memang tak bisa untuk menjawab semua pertanyaan Xiao Tian. 老鹰本来就会飞。 Dan scene kemudian berpindah di sebuah lembah. Terlihat saat ini semua murid tengah berkumpul untuk bersiap masuk ke alam rahasia. Satu persatu para murid mulai berdatangan. Tak lama di sana juga terlihat Ling Er dan yang lainnya. Tak hanya itu, di sana terlihat pula 2 orang murid yang belum kita ketahui. Yang nampaknya kekuatan dari 2 murid itu yang memang tidaklah sederhana. Yang ternyata mereka adalah murid senior di gerbang Xiaoyao yang bernama Lulian dan juga Huolian. Kedatangan dari mereka membuat semua orang menjadi menganga. Kekuatan serta penampilan yang ditampilkan ternyata hal itu dapat menghipnotis semua murid di sana.
Rasa kagum yang kini melanda semua orang membuat mereka tak henti untuk terus memujinya. Bahkan Xiao Tian yang tadinya santuy, kini ia pun akhirnya terhipnotis juga. Dan di sampingnya seperti biasa Xun Meng sudah dipastikan pasti akan terhipnotis. Dan benar saja, seketika air liur dari mulutnya terlihat tak henti untuk terus mengalir. Xiao Tian yang melihatnya juga mulai mengingatkan serta mulai menyadarkannya. Akan tetapi Xun Meng masihlah tak sadarkan diri. Hingga di sana Xiao Tian lantas menanyakan mengenai asal-usul dari dua senior itu. Namun Xun Meng masihlah tak menjawab, yang mana dirinya terlihat asik bahkan sangat gembira dikala melihat dua wanita itu. Berbeda halnya dengan Ling Er dan juga King Er. Dirinya saat ini terlihat kesal dengan kedatangan dari dua wanita itu. Nampaknya dua wanita yang datang itu merupakan saingan dari mereka berdua. Xiao Tian yang melihatnya juga merasa aneh dengan sikap dari Ling Er dan juga King Er. Bersamaan dengan itu Xun Meng akhirnya tersadar. Di sana kemudian ia pun menjelaskan mengenai identitas dari dua murid itu, yang dimana mereka berdua merupakan murid tertutup dari tetua ketiga, yang tentu kekuatan dari keduanya jelas sangatlah kuat. Mendengar itu Xiao Tian menjadi sangat terkejut. Dengan itu Xun Meng menyarankan untuk tidak menyukai mereka. Tak lama mereka pun akhirnya tiba. Di sana Lulian dan Huolian lantas langsung menyapa senior Ling Er. Ia pun kemudian menyambutnya hingga dirinya menyindir mengenai kekuatan dari mereka berdua yang tidaklah berkembang. Sontak mendengar itu mereka pun menjadi sangat kesal. Akan tetapi perkataan dari Ling Er nampaknya itu adalah hal biasa. Dengan itu mereka pun membalasnya dengan mengatakan bahwa sebenarnya kekuatan dari mereka itu sangatlah meningkat. Mendengar itu Ling Er lantas meragukannya karena menurutnya perkataan dari mereka nampaknya sudah pernah dikatakan di tahun yang lalu. Setelah itu mereka pun mulai menyapa Xun Meng. Seperti biasa ia pun langsung menyambutnya, bahkan kini dirinya terlihat sangatlah bahagia. King Er yang melihatnya ia pun langsung mencubitnya, membuat Xun Meng menjadi kejang-kejang. Setelah itu Xun Meng pun mulai memuji dua juniornya itu, yang dimana Xun Meng mengira bahwa kekuatan dari mereka itu tak lama lagi akan segera meningkat. Di sana Lulian kemudian meminta kepada Xun Meng untuk menjaganya saat berkultivasi di alam rahasia. Mendengar itu jelas Xun Meng pun langsung menyetujuinya, membuat kedua murid junior terlihat sangatlah senang. Perbincangan pun akhirnya berlanjut, yang dimana mereka kemudian melihat mengenai sosok murid baru yaitu Xiao Tian. Dengan itu mereka pun langsung menyapanya. Tak lama di sana kemudian hadir sosok murid yang lainnya. Xiao Tian yang penasaran lantas kembali menanyakannya. Diketahui bahwa mereka merupakan seorang murid dari tetua pertama, yang itu adalah Xiao Wen. Kedatangan dari mereka membuat Xun Meng nampak terlihat kesal. Bahkan ia pun mengingatkan mengenai perilaku dari mereka yang tidaklah baik, yang dimana Xiao Wen merupakan seorang murid yang memang selalu memarahinya. Xiao Tian yang penasaran lantas menanyakan mengenai penyebab atas permusuhan mereka, yang itu dimulai dengan kebodohan Xun Meng yang tak sengaja terjatuh tepat di depan Xiao Wen dan juga kekasihnya. Saat itu seketika Xun Meng tak sengaja menarik celana dari Xiao Wen. Mendengar itu Xiao Tian malah menjadi sangat kagum. Tak lama semua murid pun akhirnya telah berkumpul. Seketika di sana juga muncul tetua dari gerbang Xiao Yao. Di sana tetua pertama kemudian menggunakan sebuah teknik telepati untuk berbicara dengan mereka semua. Xiao Tian yang melihatnya juga menjadi sangat terkejut, bahkan ia pun menjadi kagum dengan teknik telepati itu. Tak lama tetua pun lantas memberikan sebuah arahan kepada semua muridnya. Tak hanya itu, tetua pun lantas mengingatkan untuk berhati-hati saat berada di alam rahasia. Dan tak lama gerbang alam rahasia akhirnya dibuka. Tetua pun memberitahukan mengenai waktu yang diberikan itu hanyalah 3 hari lamanya. Dengan itu ia pun berpesan untuk memanfaatkan waktu tersebut dalam berkultivasi. Semua orang pun mengiyakan dan langsung